orang bilang, jangan pernah mengusik istri yang sabar, karena marahnya akan membakar segalanya hingga musik menjadi abu. Suamiku Damar lupa akan hal itu. Dia pikir, aku hanyalah wanita bodoh yang bisa dibohongi dengan senyum manis dan alasan lembur kerja. Dia diam, dia menikah lagi, berpesta pora di Hotel Bintang L, menggunakan uang tabungan haji yang kami kumpulkan dengan darah dan air mata selama 7 tahun. Hatiku hancur, tapi aku tidak menangis. Musik, aku justru mengenakan gaun hitam terbaikku, memoles bibir dengan warna merah darah, dan melangkah naik ke pelaminannya. Musik. Di hadapan ratusan tamu, aku memeluknya dan berbisik, "Mas, aku bawakan kado spesial untuk malam pertamamu." Musik. Dan ketika dia membuka amplop itu, wajahnya yang penuh tawa, seketika berubah pucat pasi, seolah melihat. "Halo, Sobat Dira Story. Semoga kalian semua selalu sehat. Musik. Dan dijauhkan dari pasangan yang bermuka dua ya." Sebelum kita masuk ke drama yang bikin darah mendidih ini. Musik. Coba absen dulu di kolom komentar. Kalian mendengarkan cerita ini dari kota mana? Udara di dalam ruang ATM itu seharusnya dingin, menusuk kulit dengan suhu standar 18 derajat Celcius. Musik. Namun entah mengapa, keringat sebesar biji jagung justru mengalir deras dari pelipisku. Musik. Menetes menuruni leher dan membasahi kerah kemeja kerjaku. Mataku terpaku. Musik. Nanat, seolah tak percaya pada deretan angka yang berkedip di layar biru mesin ATM di depanku. Aku mengerjapkan mata berkali-kali. Musik. Berharap ini hanya halusinasi akibat kelelahan bekerja seharian. Aku bahkan sempat menampar pipiku pelan, berharap terbangun dari mimpi buruk. Tapi rasa sakit di pipi itu nyata. Dan angka di layar itu tetap tidak berubah. Saldo akhir, 50.150. Musik. 50.000. Duniaku rasanya runtuh. Seketika. Musik. Lututku lemas, memaksaku berpegangan pada pinggiran mesin, agar tidak ambruk ke lantai keramik yang dingin. Musik. Di mana uang itu? Di mana ratusan juta rupiah yang sudah kami kumpulkan keping demi keping selama 7 tahun pernikahan kami? Itu bukan sekadar uang. Itu adalah mimpi kami. Itu adalah uang tabungan ongkos naik haji OHA yang rencananya akan kupakai untuk melunasi porsi haji kami besok pagi, tepat di hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-7. Aku sudah membayangkan wajah bahagia Damar saat aku memberikan bukti pelunasan itu sebagai kado anniversary. Musik. Dengan tangan gemetar hebat, aku menekan tombol mutasi rekening. Suara mesin yang memproses kertas truk terdengar seperti gergaji yang mengiri saraf-saraf otakku. Zret, zret, zret. Kertas truk keluar menjuntai panjang. Aku menariknya dengan kasar. Mataku menyapu baris demi baris transaksi yang terjadi dalam 1 bulan terakhir. Napasku tercekat. Musik. Jantungku yang tadinya berdegup kencang, kini rasanya berhenti berdetak sama sekali. 15 April. Transfer ke Fiona Wedding Organizer. 50 juta, 18 April. Debit toko emas Permata Indah, 20.000 juta, 20 April. Musik. Transfer Hotel Grand Royal Ballroom, 100 juta rupiah. Wedding Organizer. Toko emas, musik, hotel mewah. Air mata yang sejak tadi kutan, akhirnya tumpah tanpa musik suara. Ini bukan pencurian biasa. Uang kami, uang suci yang kami niatkan untuk rumah Allah, telah dipakai untuk membiayai pesta maksiat. Musik. Nama-nama transaksi itu menjelaskan segalanya tanpa perlu satu patah musik kata pun. Damar tidak hanya mencuri uangku. Dia mencuri masa depanku, kepercayaanku, dan menginjak-injak harga diriku. Mbak, nggak apa-apa. Suara seorang satpam yang mengetuk musik kaca pintu ATM menyadarkanku. Aku buru-buru menyeka air mata, meremas musik truk bukti kejahatan itu ke dalam genggaman tanganku yang dingin. Nggak apa-apa, musik pak, cuma pusing sedikit, jawabku berbohong. Lalu, musik bergegas keluar menembus hujan gerimis yang mulai turun. Langit Jakarta sore itu seolah turut menangis bersamaku. Pukul malam, musik,
Aku duduk di meja makan dengan tatapan kosong. Aroma martabak telur, makanan kesukaan kami, menguar di udara. Dibawa oleh Damar yang baru saja pulang. Musik. Sayang maaf ya aku telat lagi. Biasa, klien minta revisi mendadak, ujar Damar dengan nada ceria yang sangat familiar. Ia masuk ruang makan. Musik. Wajahnya tampak segar. Rambutnya tertata rapi, dengan aroma parfum maskulin yang berbeda dari biasanya. Itu bukan parfum yang kubelikan bulan lalu. Damar meletakkan kotak martabak di meja. Musik, lalu mencium keningku sekilas. Ciuman itu, rasanya seperti sengatan lebah beracun. Aku ingin muntah. Musik, aku ingin berteriak melemparkan struk wajahnya yang sopolos itu. Musik, tapi aku ingat kata Adrian, pengacara sekaligus sahabat lamaku. Marah itu mudah, Diandra. Tapi menghancurkan orang licik butuh ketenangan. Jangan ledakkan bomnya sekarang, atau dia punya kesempatan untuk lari. Maka aku memaksakan sebuah senyum. Senyum terpalsu yang pernah kulakukan seumur hidupku. Enggak apa-apa. Mas, kamu pasti capek banget ya cari uang buat kita. Ucapku pelan menekankan kata kita. Damar tertawa renyah lalu duduk membuka jasnya. Iya nih, demi masa depan. Oh ya, besok anniversary kita, kan? Maaf ya, kayaknya aku harus dinas luar kota 3 hari. Bos nyuruh aku handle proyek di Bandung. Tapi nanti pas pulang aku janji bawain kamu hadiah spesial. Dinas luar kota, Bandung. Aku menatapnya sambil menyendokkan nasi ke piringnya. Tanganku stabil meski hatiku bergejolak hebat. Enggak apa-apa mas, pergilah. Pekerjaan itu penting. Ya, pergilah ke nerakamu, mas. Malam itu berjalan sangat lambat. Aku melayaninya seperti biasa. Mendengarkan cerita bohongnya tentang klien yang rewel, sambil menahan rasa jijik yang menggulung di perutku. Damar makan dengan lahap tanpa sedikit pun rasa bersalah. Betapa mengerikannya kemampuan seseorang untuk bersandiwara. Wajah. Itu wajah suami yang kudampingi dari nol ternyata hanyalah topeng. Pukul 2 dini hari, suara dengkuran halus terdengar dari sisi tempat tidur. Damar sudah terlelap pulas. Mungkin dia lelah setelah seharian mengurus persiapan pestanya. Pesta yang dibiayai dengan keringatku. Perlahan, sangat perlahan aku bangun dari posisi tidurku. Cahaya lampu jalan menembus tirai kamar menyinari wajah Damar yang tampak damai. Ironis, penjahat bisa tidur senyak ini. Mataku tertuju pada ponsel Damar yang tergeletak di atas nakas. Biasanya dia selalu membawanya ke kamar mandi dan menaruhnya di bawah bantal. Tapi malam ini, mungkin karena terlalu lelah atau merasa terlalu aman, dia teledor. Dengan jantung berdegup kencang, aku meraih ponsel itu. Layarnya menyala redup. Masukkan PIN, aku menelan ludah. Dulu PIN-nya adalah tanggal pernikahan kami. Apakah sudah berubah? Aku mencoba memasukkan angka 15518. Klik terbuka. Bodoh. Dia bahkan belum mengganti PIN-nya. Rasa percaya dirinya yang berlebihan akan menjadi kehancurannya. Jari-jariku dengan cepat membuka aplikasi pesan instan. Di urutan paling atas ada satu kontak yang disematkan dengan nama My Future. Bukan nama klien. Bukan nama bos. Aku membuka percakapan itu. Mataku memanas membaca pesan terakhir yang dikirim 1 jam yang lalu. Tepat saat aku sedang mencuci piring di dapur. Pesan dari wanita itu berbunyi, Mas, transferan pelunasan catering udah masuk ya. Dekorasi juga udah fix semua. Aku nggak sabar nunggu besok lusa. Akhirnya kita sah jadi suami, istri di depan semua orang. Gak sabar lihat muka istri tuamu itu, kalau dia tahu kita lagi bulan madu pakai uang dia. Love you mas. Damar membalasnya dengan singkat namun mematikan. Sabar ya sayang, besok aku berangkat alasan dinas. Uangnya udah aman semua, tinggal kita nikmati. HP-ku bergetar di tangan. Bukan karena notifikasi, tapi karena tanganku yang menggigil menahan amarah yang meledak dalam diam. Jadi benar. Bukan hanya selingkuh, mereka menertawakanku. Mereka merayakan kemenangannya di atas penderitaanku. Aku menatap wajah Damar yang masih mendengkur.
Dalam kegelapan kamar itu, air mataku mengering, berganti menjadi tatapan dingin yang tajam. Nikmati saja tidurmu malam ini, Mas. Bisik lirih, nyaris tak terdengar. Karena setelah ini, aku pastikan kamu tidak akan pernah tidur nyenyak lagi seumur hidupmu. Suara resleting koper yang ditarik menutup musik, memecah kesunyian pagi di kamar kami. Bunyinya zerit panjang, seolah sedang musik menutup peti mati pernikahan kami yang sudah menjadi bangkai. Damar berdiri di depan cermin besar lemari pakaian, merapikan kerah kemeja birunya. Ia tampak gagah, segar, dan bahagia. Terlalu bahagia untuk seseorang yang katanya akan menghadapi deadline proyek yang menumpuk di luar kota. Musik, ia menyemprotkan parfum mahal, botol ketiga yang ia beli bulan ini, ke pergelangan tangan dan lehernya. Musik, aroma sitrus dan sandal Watt menyeruak, berusaha menutupi bau busuk kebohongan yang ia simpan. Aku berangkat ya, sayang. Musik, ucapnya sambil membalikkan badan, menyambar tas kerjanya. Mungkin di sana susah sinyal. Musik, soalnya lokasi proyeknya agak di pedalaman. Jadi kalau aku slow respon, jangan marah ya. Aku yang sedang melipat selimut hanya mengangguk pelan. Iya mas, hati-hati, jaga kesehatan. Musik, kamu memang istri terbaik, ujarnya sambil mendaratkan kecupan singkat di pipiku. Begitu pintu depan tertutup dan suara mesin mobil Pajero, yang cicilannya pun sering ku bantu bayar, menderu menjauh. Topeng, istri terbaik, itu langsung ku lepas. Wajahku berubah datar dan dingin, tanpa membuang waktu sedetik pun. Aku menyambar kunci mobil Honda Jazz tuaku dan dompet di atas meja. Aku tidak butuh persiapan. Nama saya. Aku hanya butuh kebenaran. Jalanan Jakarta pagi itu padat merayap, damar sekitar 3 kendaraan di depanku. Jarak yang cukup aman. Jantungku berpacu lebih cepat dari puparan roda mobil. Tanganku mencengkram setir begitu erat, hingga buku-buku jariku memutih. 1 jam berlalu, mobil damar tidak mengarah ke jalan tol menuju Bandung, seperti yang ia katakan. Ia justru berbelok ke kawasan Kemang. Daerah elit yang dipenuhi butik dan kafe mahal. Mobilnya melambat, lalu berbelok masuk ke area parkir sebuah gedung mewah bergaya klasik Eropa. Di pelang besarnya tertulis dengan huruf emas, El Amor Bridal Couture Bridal, tempat baju pengantin. Aku memarkirkan mobilku di seberang jalan di bawah pohon rindang yang cukup menyembunyikan keberadaanku. Kaca film mobilku yang gelap menjadi tameng satu-satunya antara kewarasanku dan kegilaan yang ada di seberang sana. Dari balik kaca depan, aku melihatnya. Damar turun dari mobil dengan senyum merekah. Tapi dia tidak sendirian lama-lama. Pintu kaca butik itu terbuka. Seorang wanita muda keluar menyambutnya. Itu dia Fiona. Aku mengenalinya dari foto profil di aplikasi chat semalam. Tapi melihatnya langsung membuat darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Dia jauh lebih muda dariku. Mungkin baru awal 20-an. Kulitnya putih bersih seperti porselen. Rambutnya di-highlight, mirang, kecoklatan, dan tubuhnya mungil. Ia terlihat seperti boneka yang rapuh dan butuh perlindungan. Damar langsung merangkul. Paragraf. Pinggang ramping wanita itu tanpa ragu. Di tempat umum di siang bolong. Fiona tertawa manja, lalu berjinjit membisikkan sesuatu ke telinga suamiku. Tawa itu. Aku menurunkan sedikit kaca jendela mobil agar bisa melihat lebih jelas. Meski terhalang jarak dan bising lalu lintas, aku bisa melihat gestur mereka. Damar tertawa lepas, kepala mendongak, bahu berguncang. Tawa yang tulus dan bebas. Dadaku sesak. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas paru-paruku. Kapan terakhir kali Damar tertawa seperti itu bersamaku? Setahun lalu, 2 tahun. Belakangan ini, setiap di rumah wajahnya selalu tertekuk, selalu mengeluh capek, selalu beralasan pusing. Ternyata, tawanya tidak hilang. Tawanya hanya dipindahkan ke wanita lain. Mereka masuk ke dalam butik. Dinding depan butik itu terbuat dari kaca transparan yang sangat lebar. Membuatku bisa melihat segalanya, seperti menonton layar bioskop bisu yang menyiksa.
Tak lama kemudian, musik, tirai ruang ganti di dalam sana tersipa. Fiona keluar. Napasku terhenti. Ia mengenakan kebaya pengantin modern berwarna champagne gold. Bertabur payat kristal yang berkilauan ditimpa lampu chandelier butik. Musik. Ekor kebayanya menjuntai panjang menyapu lantai. Ia berputar pelan di depan cermin besar. Musik. Wajahnya berbinar penuh kemenangan. Itu indah. Sangat indah dan sangat mahal. Otakku dengan cepat mengkalkulasi. Musik. Kebaya desainer di kawasan ini minimal berharga 25–30 juta rupiah. Juta itu adalah uang yang kusisihkan dari bonus tahunanku, 2 tahun berturut-turut untuk tambahan uang saku haji kami. Uang yang kutabung dengan tidak membeli baju baru, tidak makan di restoran mahal, dan menahan diri dari segala kemewahan. Kini uang itu menempel di tubuh wanita lain, membungkus tubuh pelakor yang sedang tersenyum bangga menatap pantulan dirinya. Aku melihat Damar berdiri di belakang Fiona. Musik. Ia meletakkan kedua tangannya di bahu wanita itu, menatapnya dengan tatapan memuja. Tatapan yang dulu hanya milikku. Mulut Damar bergerak, sepertinya memuji betapa cantiknya calon istri barunya itu. Fiona tersipu malu, lalu membalikkan badan dan memeluk Damar erat. Pandanganku kabur oleh air mata yang mendesak keluar. Rasa mual yang hebat menyerang perutku. Bukan mual karena sakit fisik, tapi mual karena jijik. Jijik melihat kemunafikan itu. Tanganku gemetar hebat saat meraih tuas pintu mobil. Logika di kepalaku mati. Yang tersisa hanya insting purba seorang istri yang terluka. Aku ingin turun. Aku ingin menyeberang jalan itu sekarang juga. Aku ingin mendobrak pintu kaca itu, menjambak rambut highlight Fiona, merobek kebaya mahal itu hingga menjadi kain percah, dan menampar wajah Damar sampai dia sadar siapa yang membiayai gaya hidupnya. Bajingan desisku dengan suara para kakiku. Sudah siap menginjak aspal. Amarahku sudah di ujung tanduk. Aku sudah tidak peduli lagi dengan harga diri. Biar orang satu Jakarta tahu. Biar mereka viral. Biar hancur sekalian. Dr. RT. Dr. RT. DRRT. Ponselku di kursi penumpang bergetar panjang. Nama Adrian Lower berkedip di layar. Aku menatap layar itu, lalu menatap kembali ke arah butik. Damar sedang mencium kening Fiona. Aku menyambar ponsel itu dan mengangkatnya dengan napas memburu. Aku akan membunuh mereka, Adrian. Aku ada di depan butik sekarang. Teriakku histeris. Air mata mulai membasahi pipi. Mereka sedang fitting baju pakai uangku. Aku mau turun. Aku mau labrak mereka sekarang. Hening sejenak di ujung telepon. Hanya terdengar helaan napas berat Adrian. Diandra, dengarkan aku. Suara Adrian terdengar tenang, kontras dengan kepanikanku. Nadanya rendah, berwibawa, dan tajam. Jangan turun. Jangan keluar dari mobil. Tutup pintunya sekarang. Adrian, uangku, harga diriku, isaku tertahan. Kalau kamu turun sekarang, kamu cuma akan jadi tontonan. Diandra, potong Adrian tegas. Kamu akan terlihat seperti istri gila yang histeris. Damar akan memutarbalikkan fakta. Bilang kamu gangguan jiwa, dan Fiona akan jadi korban. Polisi mungkin cuma akan melerai dan menyuruh kalian pulang. Kamu mau itu? Kamu mau pulang dengan tangan kosong dan hati yang tetap hancur. Kata-kata Adrian menohokku tepat di ulu hati. Aku terdiam menatap nanar ke arah butik. Terus aku harus apa? Diam saja melihat mereka ketawa-ketawa di atas penderitaanku? Tanyaku lirih. Tidak, jawab Adrian dingin. Kita tidak diam. Kita sedang mengasah pisau. Kalau kamu mau dia hancur total, hancur sampai ke akar-akarnya, kita harus main cantik. Biarkan dia terbang tinggi, Diandra. Biarkan dia merasa di atas angin. Biarkan dia menghabiskan uang curian itu sampai habis. Saat dia sudah di puncak kebahagiaan, baru kita tarik karpet di bawah kakinya. Aku menghapus air mata di pipiku. Dengan kasar, pandanganku kembali fokus ke sosok Damar di dalam butik. Sabar.
Lanjut Adrian. Suaranya terdengar lebih pelan seperti membujuk. Aku sudah siapkan tim untuk audit forensik rekening dia. Bukti-bukti pidana sedang kita susun. Kita butuh satu momen yang tepat untuk eksekusi. Momen di mana dia tidak bisa lari lagi. Aku menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-paruku yang kosong. Adrian benar. Melabrak sekarang hanya akan memuaskan emosi sesaat. Aku butuh pembalasan yang lebih kejam. Baik, jawabku pelan. Suaraku mulai stabil, meski masih terdengar dingin. Aku nggak akan turun. Bagus, kata Adrian. Sekarang pulanglah. Tenangkan dirimu. Peranmu belum selesai. Kamu harus tetap jadi istri yang bodoh sampai hari itu tiba. Aku mematikan sambungan telepon. Tanganku kembali mencengkeram setir. Di seberang sana, Damar dan Fiona berjalan keluar butik sambil bergandengan tangan. Musik. Tertawa bahagia di bawah sinar matahari Jakarta. Mereka terlihat seperti pasangan paling bahagia di dunia. Aku musik menatap punggung suamiku yang menjauh. Tertawalah sepuasmu hari ini, Mas. Musik. Bisikku pada kaca mobil yang dingin. Karena aku berjanji air mata yang akan kamu teteskan nanti, jumlahnya akan jauh lebih banyak daripada uang yang kamu curi dariku. Aku menyalakan mesin mobil. Namun sebelum aku sempat memasukkan gigi perseling, musik, mataku menangkap sesuatu yang membuat darahku berdesir. Dari saku celana belakang Damar, terjatuh secari kertas kecil, berwarna emas saat dia hendak masuk ke mobil. Musik. Damar tidak menyadarinya. Fiona juga tidak. Mobil mereka melaju pergi. Musik. Kertas itu tergeletak sendirian di pinggir trotoar. Berkilauan ditimpa cahaya matahari. Tanpa pikir panjang, aku turun dari mobil dan berlari menyeberang jalan. Musik. Jantungku berdegup kencang saat memungut kertas tebal itu. Itu bukan sekadar kertas. Itu adalah potongan sampel undangan yang mungkin baru saja mereka ambil dari vendor percetakan. Jari-jariku meraba tekstur kertas mahal itu. Mataku melebar, membaca tulisan yang tertera di sana. Musik. Lokasi dan tanggal yang selama ini mereka sembunyikan rapat-rapat, kini ada di genggamanku. Hotel Grand Royal Ballroom. Sabtu ini. Pukul 19, waktu Indonesia Barat. Sudut bibirku terangkat membentuk senyuman miring. Sebuah rencana gila dan mematikan mulai tersusun di kepalaku. Musik. Terima kasih undangannya, Mas. Gumamku sambil meremas kertas emas. Musik itu hingga remuk. Aku pastikan aku akan datang. Aroma bawang goreng dan terasi bakar memenuhi dapur kami. Musik. Malam itu. Aku sedang mengaduk sayur asem di panci, membiarkan uap panasnya menerpa. Musik. Wajahku menyamarkan sembab di mata yang belum sepenuhnya hilang. Ini adalah sandiwara terbaik. Musik. Dalam hidupku. Di meja makan, Damar duduk sambil melonggarkan dasi. Ia menatapku lekat-lekat. Tatapan menyelidik. Sejak pulang tadi, ia tampak gelisah. Mungkin karena aku terlalu diam. Atau mungkin karena rasa bersalah di alam bawah sadarnya mulai mengganggunya. Jika dia memang masih punya hati nurani. Kamu kok diam saja dari tadi? Ditanya Damar memecah keheningan. Suaranya terdengar waspada. Biasanya kamu cerewet kalau aku bilang mau dinas lama. Tanganku yang memegang sendok sayur berhenti sejenak di udara. Aku menarik napas panjang. Mengatur detak jantung agar tetap stabil. Aku harus bermain cantik. Aku harus menjadi istri penurut yang bodoh seperti yang dia inginkan. Aku berbalik, menyunggingkan senyum tipis. Aku cuma lagi mikir. Mas, kamu pasti capek banget haus kerja rodi begini. Aku nggak mau nambah beban pikiran kamu dengan cerewetku. Aku menuangkan sayur ke mangkuk dan meletakkannya di hadapannya. Makan dulu, Mas, kesukaan kamu. Damar menatap mangkuk itu, lalu menatapku lagi. Perlahan ketegangan di bahunya mengendur. Senyum angku itu kembali muncul. Dia percaya. Dia benar-benar percaya bahwa aku sebodoh itu. Nah, gitu dong. Istri salehah itu harus dukung suami. Ujarnya sambil menyendok nasi dengan lahap. Ini semua kan demi masa depan kita juga. Nanti kalau proyek ini gol, bonusnya gede banget.
Di kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke neraka, batinku. Iya mas, amin. Jawabku lembut. Selesai makan, Damar beranjak ke kamar. Musik, aku mau mandi dulu biar segar. Habis itu mau packing sebentar. Tolong siapin koperku ya. Siap mas. 5 menit kemudian, musik. Suara gemericik air dari shower terdengar menderu dari dalam kamar mandi. Pintu kamar mandi terkunci rapat. Ini saatnya, aku tidak menyiapkan koper. Langkah kakiku berbelok cepat menuju ruang kerja pribadi Damar di sudut rumah. Ruangan yang selama ini jarang musikku masuki, karena dia selalu bilang banyak dokumen rahasia perusahaan. Sekarang aku tahu rahasia itu bukan milik perusahaan, tapi milik kebohongannya. Aku menyalakan lampu belajar kecil di atas mejanya. Mataku menyapu sekeliling. Di sudut ruangan ada berangkas kecil besi berwarna hitam, musik terkunci. Aku tidak tahu kodenya, dan mencoba membukanya sekarang terlalu berisiko. Tapi aku tahu kebiasaan buruk musik Damar. Dia ceroboh jika sedang merasa aman. Mataku tertuju pada tas kerja kulitnya yang tergeletak sembarangan di atas kursi kerja. Tas yang selalu dia bawa kemana-mana. Tas yang katanya berisi nyawa proyeknya. Dengan tangan gemetar namun cekatan, aku membuka gas pertas itu. Bunyi klik logam terdengar nyaring di telingaku yang musik sensitif. Aku menoleh ke arah pintu, memastikan suara air di kamar mandi masih terdengar. Masih aman. Aku merogoh ke dalam tas. Ada laptop, charger, dan sebuah map plastik tebal berwarna biru. Aku menarik map itu keluar. Jantungku berdegup kencang, seolah mau melompat keluar dari rongga dada. Lembar pertama, info pembayaran gedung hotel, lunes. Lembar kedua, kwitansi pembelian 1 set perhiasan berlian. Lunes. Lembar ketiga. Napasku tercekat. Mataku membelalak menatap lembar ketiga. Musik ini. Kertas itu bukan kwitansi belanja. Itu adalah dokumen perbankan resmi dengan kop musik. Surat bank, tempat kami menyimpan deposito berjangka. Deposito itu adalah warisan almarhum ayahku. Satu-satunya pegangan masa depanku, jika terjadi sesuatu yang musik buruk. Judul dokumen itu, formulir pencairan dana deposito dan pemutusan kontrak. Tanggal. Pencairan 2 minggu yang lalu. Jumlah dana 200 juta. Penerima dana rekening pribadi Damar. Tanganku gemetar hebat memegang kertas itu hingga menimbulkan suara kresek-kresek musik kecil. Bukan nominalnya yang membuatku ingin berteriak, tapi apa yang tertera di bagian bawah formulir itu. Di kolom tanda tangan pemilik rekening, tertera tanda tangan atas nama Diandra Paramita. Itu namaku, tapi itu bukan tanda tanganku. Garisnya terlalu kaku. Tarikannya ragu-ragu. Damar telah memalsukan tanda tanganku untuk mencuri uang warisan ayahku. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini kriminal. Ini pidana murni pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Ancaman penjaranya 6 tahun. Aku merasa pening. Rasanya ingin muntah melihat betapa rendahnya laki-laki yang kucintai. Selama ini, dia tidak hanya mengkhianati cintaku. Dia merampokku. Seperti maling yang masuk ke rumah di malam hari. Bedanya maling, musik ini, tidur satu ranjang denganku. Cepat-cepat, aku mengeluarkan ponsel dari saku daster. Aku memotret dokumen itu, halaman depan, halaman tanda tangan palsu, dan bukti transfer ke rekening Damar. Cekrek, cekrek, cekrek. Pastikan gambarnya tajam dan terbaca jelas. Setelah itu, aku mengirimkan foto-foto tersebut ke nomor Adrian via pesan terkripsi. Dapat ketiku singkat. Balasan Adrian masuk sedetik kemudian. Bingo, ini kartu as kita. Diandra. Dengan bukti ini, kita bisa bikin dia membusuk di sel. Bukan cuma bangkrut. Simpan aslinya kalau bisa, atau kembalikan persis seperti semula. Jangan sampai dia sadar. Aku tidak bisa mengambil aslinya. Damar pasti akan mengeceknya sebelum berangkat. Aku mengembalikan map itu ke dalam tas, menutup gespernya persis seperti posisi awal. Tepat saat aku mematikan lampu meja, suara pintu kamar mandi terbuka.
Suara langkah kaki basah mendekat ke arah kamar tidur. Aku berlari kecil, menyelinap keluar dari ruang kerja, dan masuk ke kamar tidur lewat pintu samping. Pura-pura sedang melipat baju di musik atas kasur. Damar masuk ke kamar dengan handuk melilit di pinggang. Rambutnya basah, meneteskan air. Dia melihatku sedang musik, sibuk memasukkan kemejanya ke dalam koper. "Udah siap, Yang?" tanyanya santai sambil mengeringkan rambut. Aku mendongak menatap wajahnya. Musik, wajah penipu ulung yang baru saja kutemukan bukti kejahatannya. Anehnya aku tidak lagi merasa sedih. Rasa jijik dan benci itu telah bermetamorfosis menjadi ketenangan yang mematikan. Musik, aku merasa kuat. Aku memegang lehernya sekarang. "Sudah, Mas. Musik, semua baju dinas kamu sudah aku siapkan. JZ terbaik kamu juga sudah aku masukkan. Siapa tahu ada meeting resmi kan?" ujarku dengan nada datar namun penuh makna ganda. Damar tersenyum puas. Pintar banget istriku. Musik, keesokan paginya matahari bersinar cerah, seolah mendukung rencana busuk Damar. Taksi online yang dipesannya sudah menunggu di depan pagar. Damar tampil necis dengan kemeja slim fit dan kacamata hitam. Siap untuk musik dinas luar kota yang sebenarnya adalah persiapan akad nikah besok pagi. Dia berdiri di teras. Musik menatapku yang berdiri di ambang pintu. "Aku berangkat ya, didoain lancar. 3 hari lagi aku pulang. Kita rayain anniversary yang tertunda," ucapnya sambil merentangkan tangan meminta pelukan perpisahan. Aku melangkah maju membiarkan tubuhku dipeluk oleh lelaki yang besok akan mengucapkan ijab kabul untuk wanita lain. Aku bisa mencium aroma parfumnya, aroma pengkhianatan. Aku memeluknya erat, sangat erat. Bukan karena rindu, tapi untuk memastikan ini adalah pelukan terakhir sebelum aku menghancurkannya. "Hati-hati, Mas." Musik, bisiku tepat di telinganya. Suaraku lembut, tapi mataku menatap kosong ke arah jalanan. "Musik, semoga proyek kamu sukses besar. Semoga kamu dapat kejutan yang gak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu." Damar melepaskan pelukan. Menatapku sedikit bingung dengan kalimat terakhirku. Tapi dia buru-buru menepis rasa curiganya. Dia terlalu percaya diri. "Pasti dong, dah sayang." Dia melambai lalu masuk ke dalam taksi. Mobil itu melaju perlahan meninggalkan pekarangan rumah kami. Aku berdiri mematung di teras sampai mobil itu hilang di tikungan. Senyum manis di wajahku perlahan luntur, berganti dengan ekspresi dingin seorang eksekutor. Aku merogoh saku, mengeluarkan ponsel, dan menekan panggilan cepat nomor 1. "Halo Adrian." Siapaku tenang saat telepon tersambung. "Dia sudah pergi. Siapkan berkas penyitaannya. Besok malam kita pergi ke pesta." Sabtu pagi datang dengan keheningan yang mencekam. Rumah tipe 45, yang biasanya riuh dengan suara televisi atau denting sendok garpu saat sarapan, kini sunyi senyap, seperti kuburan tak berpenghuni. Damar sudah pergi. Tidak ada aroma kopi. Tidak ada koran yang berserakan. Dan tidak ada kebohongan yang melayang di udara. Hanya ada aku, jarum jam yang berdetak monoton, dan kenyataan pahit yang harus kutelan bulat-bulat. Aku duduk bersimpuh di lantai ruang tamu yang dingin. Di hadapanku, terhampar barang bukti yang baru saja kutemukan saat membersihkan gudang belakang setengah jam yang lalu. Sebuah kotak kardus besar bertuliskan fragile, yang disembunyikan di balik tumpukan koran bekas. Damar pikir aku tidak akan pernah menyentuh gudang itu karena alergi debuku. Dia salah besar. Amarah ternyata obat anti alergi yang paling ampuh. Tanganku gemetar saat membuka tutup kardus itu. Isinya adalah ratusan kotak kecil bludu berwarna merah marun. Souvenir pernikahan. Aku mengambil satu kotak itu. Terasa berat dan mahal. Perlahan kubuka penutupnya. Sebuah botol parfum kristal mungil, berkilauan tertimpa cahaya matahari pagi yang masuk dari jendela. Di badan botol itu terukir dengan tinta emas yang elegan. Damiona 120 TH Anniversary of Love Grand Royal Hotel,
28 April. Mataku terasa panas. Musik. Tapi tak ada air mata yang jatuh. Air mataku sudah habis terkuras di dalam mobil kemarin. Yang tersisa kini hanya rasa perih yang kering di kerongkongan. Musik. Aku ingat pernikahan kami 7 tahun lalu. Kami hanya membagikan gantungan kunci akrilik seharga Rp5.000 sebagai souvenir. Resepsi kami sederhana. Di gedung serbaguna kecamatan yang AC-nya, musik, mati di tengah acara membuat riasan wajahku luntur oleh keringat. Tapi saat itu aku bahagia. Musik. Aku merasa memiliki dunia karena aku memiliki Damar. Sekarang Damar memberikan musik parfum kristal impor kepada tamu-tamu Fiona menggunakan uang tabungan hajiku. Uang yang kukumpulkan dengan membawa bekal makan siang setiap hari ke kantor. Uang yang kukumpulkan dengan menambal sepatu kerjaku yang jebol alih-alih membeli baru. Musik. Aku melempar botol parfum itu ke dinding. Perang. Suara musik, pecahan kaca yang nyaring menggema di ruang tamu. Aroma wewangian floral yang menyengat langsung menyeruak, bercampur dengan bau debu gudang. Baunya harum, tapi bagiku musik itu adalah bau bangkai. Bau pengkhianatan yang busuk. Brengsek kamu, Mas. Desisku musik pada pecahan kaca yang berserakan di lantai. Pesta pora di atas penderitaanku. Di dasar kardus itu, aku menemukan sebuah buku tebal bersampul kulit musik imitasi. Buku tamu VIP. Aku membukanya dengan kasar. Deretan nama-nama yang sudah diketik musik rapi berjajar di sana. Mataku memindai satu persatu. Jantungku berhenti berdetak sejenak saat melihat nama-nama itu. Om Hermana Tante Sari, Bagas, teman futsal Damar, Pak RT Suherman. Dan yang paling menyakitkan, di halaman pertama di kolom keluarga inti, Ibu Rina, ibunda mempelai pria. Napasku tersengal. Ibu mertua, Ibu Rina tahu, selama ini setiap kali aku berkunjung ke rumah Ibu Rina, membawa buah-buahan dan vitamin untuk lututnya yang sering sakit. Beliau selalu menyambutku dengan senyum manis. Beliau selalu bilang, kamu menantu kesayangan ibu, Diandra, Damar beruntung punya kamu. Bohong, semuanya bohong. Wanita tua itu tahu anaknya akan menikah lagi. Dia tahu anaknya berselingkuh dan dia diam saja. Dia ikut serta dalam sandiwara menjijikan ini. Mungkin kebaya yang akan dia pakai nanti malam pun dibeli dengan uangku. Aku menutup buku itu dengan keras hingga menimbulkan suara buk yang tebal. Duniaku rasanya benar-benar runtuh. Tidak ada satu orang pun di pihakku. Suamiku, mertuaku, bahkan teman-teman Damar yang sering numpang makan di rumah ini, semuanya bersekongkol menusukku dari belakang. Aku sendirian. Benar-benar sendirian di tengah badai ini. Aku menatap jam dinding pukul 14 waktu Indonesia Barat. 5 jam lagi, pesta itu dimulai. Musik. 5 jam lagi, mereka akan berdiri di pelaminan. Tersenyum palsu menyambut tamu, merasa menjadi raja dan ratu sehari. Aku bangkit berdiri. Kiku sempat goyah karena terlalu lama duduk. Tapi aku memaksanya tegak. Musik. Aku berjalan menuju cermin besar di lorong rumah. Pantulan di cermin menunjukkan sosok wanita yang menyedihkan. Rambut acak-acakan, mata bengkak. Memakai das terlusuh yang sudah pudar warnanya. Wanita inilah yang dikhianati Damar. Wanita. Rumah tangga yang dianggap membosankan, yang dianggap bodoh, yang hanya berfungsi sebagai mesin ATM berjalan. Musik. Aku menyentuh permukaan cermin dingin itu dengan ujung jari. Cukup bisiku pada bayanganku. Musik sendiri. Diandra yang menyedihkan ini harus mati hari ini. Aku berbalik badan. Musik meninggalkan ruang tamu yang penuh dengan pecahan kaca dan aroma parfum menyengat. Aku melangkah menuju kamar tidur, bukan untuk menangis di bawah bantal, tapi untuk mempersiapkan perang. Di atas kasur, gaun velvet hitam yang baru saja diantar oleh kurir ekspres tergeletak, anggun. Hitam pekat, sekelam hatiku saat ini. Di sebelahnya tergeletak amplop coklat tebal berisi dokumen penyitaan, aset, foto bukti perselingkuhan, dan surat gugatan cerai yang sudah disiapkan Adrian.
Aku mengambil amplop itu. Isinya tebal, padat. Ini bukan sekadar kertas. Ini adalah bom waktu. Aku mengambil kertas kado bermotif bunga mawar merah muda yang cantik. Sisa kertas kado ulang tahun keponakanku bulan lalu. Dengan telaten, aku membungkus amplop coklat yang mematikan itu. Aku melipat setiap sudutnya dengan presisi. Merekatkannya dengan selotip bening, tanpa celah. Selesai. Di tanganku kini ada sebuah bungkusan kado yang terlihat sangat manis, sangat polos, dan sangat menipu. Persis seperti damar, aku meletakkan kado itu di meja rias. Lalu aku duduk di kursi menatap deretan alat make-up yang sudah lama tidak kusentuh. Foundation, bedak, eyeliner, lipstick merah marun. Aku mengambil kapas pembersih, mengusap wajahku yang berminyak, musik, dan kusam. Sensasi dingin menyapu kulitku. Selamat tinggal, Diandra yang lugu, gumamku sambil mulai memoleskan primer ke wajah. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Matahari mulai condong ke barat, melemparkan bayang-bayang panjang di dalam kamar. Transformasi sudah dimulai dan tidak ada jalan kembali. Ting, ponselku berbunyi. Pesan dari Adrian. Polisi sudah standby di area parkir hotel. Mereka menunggu kode darimu. Ingat, Diandra, jangan emosi. Dingin, elegan. Musik, mematikan. Itsom. Menatap layar ponsel, lalu menatap pantulan wajahku yang kini sudah setengah berubah. Garis mataku sudah